Saya mohon izin untuk share screen Pak Edi. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah, Pak. Baik Pak, safety moment kita kali ini mengenai, sebenarnya ini tahun kemarin kalau nggak salah, saya pernah juga bahas mengenai cyber attack di industri gitu ya. Ada 2 kali, kemudian yang ada juga untuk oil and gas industry. Cuman ini spesifik untuk aviation industry Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Ini cukup menarik karena ternyata trennya ini meningkat begitu ya, dan kerugiannya cukup besar dan apa namanya, mungkin kita tidak diekspos banyak mungkin di media ya, tapi dari data insiden itu ternyata saya pun surprise gitu ya, ininya besar sekali, impact-nya besar terhadap bisnis. Nah, kalau ada data yang dirilis dari European Air Traffic Management Computer Emergency Response Team, mereka katakan gini, sejak tahun 2019 sampai 2020 itu ada peningkatan 530% cyber attack gitu. Ini untuk semua industri ya. Jadi 530%. Jadi peningkatan 5 kali lebih gitu dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini disinyalir karena sejak COVID-19 ini ya. Jadi orang mungkin banyak di rumah, banyak lockdown dan sebagainya. Jadi peningkatannya ini drastis sekali, apalagi remote delivery banyak dilakukan begitu ya. Nah, dari peningkatan itu yang 61% itu terutama tahun 2020 ini berkenaan dengan cyber attack di aviation industries. Di aviation industry, mulai dari ticketing, kemudian boarding dan sebagainya ya. Nah, ini bahkan disebutkan bahwa untuk setiap setiap minggu gitu ya, setiap minggu itu ini ada ransomware attack untuk aviation industries. Setiap minggu dari datanya. Nah, ini ransomware ini kan jadi si company harus membayar, karena kalau tidak membayar dia nggak bisa balik lagi ke sistemnya begitu ya. Dan ini dilakukan secara masif gini. Sementara cost untuk payback itu kan mahal sekali ya. Dan diperkirakan ini di global company itu karena harus membayar ransomware ini ya, itu 20 billion euro per tahun. 20 billion euro per tahun, berapa miliar tuh? Besar sekali ya. Mungkin triliun mungkin ya. Nah, ini kemudian juga untuk disebutkan juga bahwa Ireland sendiri itu karena cyber kriminal ini ya, diestimasikan ada loss 1 billion euro ya untuk per tahun ya, ada loss dari 1 billion euro per tahun karena cyber attack nih. Dia ada 3 hal yang untuk yang biasa di attack oleh si attacker ini untuk cyber attack ya. Yang pertama website berupa fake website, kemudian data theft dan phishing. Nah, fake website ini dia ya termasuk untuk kalau orang mau booking tiket ataupun mau refund dan sebagainya, itu masuknya ke fake website ini, dan ini nilainya sampai disebutkan 1 billion euro itu per tahun ya. Besar sekali. Nah, kemudian dari 61% saya berteknya 2020 targetnya yang ke Ireland ini, itu di antaranya dia mulai dari ada manufacture dan sebagainya itu ya, jadi 15% untuk di airport dan sisanya itu manufacture 2% itu. Dan ini mengakibatkan financial loss itu 50% dari cash tersebut, 50% financial loss, dan 34% itu personal data loss gitu. Jadi dari cyber attack itu 50% itu menyebabkan financial loss, kemudian 34% personal data loss. Nah, ini yang berat karena dari 335 data yang disebutkan oleh IATM tim ini, dari 335 fraud atau fake refund website itu,
ya. Itu di tahun 2020 280 diantaranya itu termasuk impersonating IATA and A4E Airline member. Jadi termasuk airline member, kemudian IATA sendiri. Nah, ini juga termasuk juga selling fake ticket, ya. Jadi ada orang yang menjual bisa tiket palsu begitu, ya. Tiket palsu, kemudian mencuri data-data dari kredit card gitu, ya. Nah, dan ini disebutkan karena meningkat kasusnya sejak pandemi COVID-19. Nah, ada lagi airline loyalty program. Nah, ini juga menjadi major target dari cyber attack ini, ya. Jadi karena kalau masuk ke situ jadi bisa mengambil banyak sekali data. Jadi disebutkan 30 airline itu kena dari cyber attack ini dari airline loyalty programnya. Jadi sehingga sampai 15.493 account itu dijual dijual di pasar gelap begitu, ya, untuk data-data itu. Datanya dijual pasar gelap. Jadi kerugiannya hampir 400.000 euro. Nah, data theft ini juga menjadi masalah besar, kan. Cathay Pacific, kemudian British Airways tahun 2018, kemudian ada di EasyJet di India itu 2020 juga masalah karena data-datanya dicuri dan dijual. Nah, saya sebutkan tadi Cathay Pacific. Ini attack di Cathay Pacific itu mengakibatkan 9,4 million data dari passenger itu stolen atau dicuri, ya. Ini termasuk nomor telepon, credit card information, bahkan detail dari paspor, kemudian data kelahiran, ya, dan sebagainya, sampai frequent flyer number itu dicuri. Nah, di EasyJet juga gitu, tahun 2020 ini akses ke email address, kemudian travel information sampai 9 juta customer-nya di attack gitu, ya. Sehingga mengakibatkan hampir 10.000 klien itu mereka mengadakan class action dengan EasyJet, ya, di High Court di London, sehingga EasyJet ini sampai harus membayar 18 billion karena dari ke customer itu, ya, karena data-data yang dicuri. Tahun 2021 ini SITA atau ini macam airline technology lah untuk komunikasi provider, Singapura, ya. Nah, ini mereka juga di attack begitu, ya, sehingga 90% dari server mereka itu disclose gitu, ya. Jadi nggak bisa berjalan. Kemudian padahal mereka ini SITA ini dia membernya itu termasuk Air India, ada Finnair, Japan Airlines, kemudian ada Lufthansa, Malaysian Airlines, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific, ya. Sehingga disebutkan 580.000 frequent flyer membernya itu di attack gitu, ya. Nah, sehingga Air India sendiri estimasi sekitar 4,5 juta passenger datanya itu dicuri. Ini karena attack ini. Tahun 2022, tahun ini, itu Sunwing Airline, itu Canadian budget semacam airline gitu, ya. Ini pernah kena attack, ya, bulan April kemarin, itu sehingga menyebabkan delay itu 4 hari. Delay sampai extensive delay itu 4 hari penerbangan, ya. Nah, ini ini yang di-attack itu third-party software sistemnya, kemudian check-in boarding sistemnya juga kena hack, ya. Nah, sehingga government-nya harus suspend operation temporary, ya. Selanjutnya, kemudian ada lagi di Rusia terjadi juga tahun 2022. Kemudian ini kalau di Rusia ini karena berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina, jadi katanya begitu. Jadi dari investigasi, jadi ada sampai 65 terabyte dari datanya itu hilang, gitu, ya. Terhapus sama sekali dari agensi servernya. Bahkan backup kopinya elektronik data hilang, ya. Kemudian tahun 2018 British Airways juga begitu, ya. Ini juga kena theft dari personal datanya, kemudian bahkan credit card information sampai 244.000 customernya dicuri gitu, ya. Nah, sebutkan tadi dia kena fine sampai 20 billion. Nah, ini Pak Edi, kemudian apa yang harus dilakukan berdasarkan International Civil Aviation Organization, ya. Ini
ini organisasi di bawah naungan UN untuk aviation cyber security. Mereka mengeluarkan cyber security strategy, ya. Jadi di antaranya ada 6 poin. Di antaranya itu ada perlu dilakukan international cooperation. Jadi untuk cyber security ini untuk kerjasama internasional. Kemudian perlu dilakukan safety and security program bersama, collaboration. Kemudian perlu dilakukan effective legislation and regulation gitu ya. Jadi di negara harus ada proper legislation and regulation bagaimana untuk mencegah terjadinya cyber attack. Kemudian cyber security policy juga tiap negara itu mesti di-develop, kemudian diimplementasikan ya. Kemudian information sharing juga begitu. Jadi kalau ada informasi sharing kemungkinan untuk attack juga harus diinformasikan dari international cooperation ini supaya dilakukan untuk pencegahan, kemudian dilakukan tes gitu ya bagaimana untuk melakukan pencegahan. Insiden manajemen emergency plan juga perlu dilakukan. Jadi kalau ada attack, apa yang dilakukan, bagaimana mencegah supaya tidak menyebar ke yang lain. Karena kasus yang tadi beberapa airline di attack bersamaan ini dari Sita tadi juga berbahaya sekali. Dan yang terakhir adalah capacity building, training dan cyber security culture perlu dilakukan oleh industri aviation. Demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian sistemnya yang luar biasa nih tentang banyak kerugian ya yang diakibatkan oleh cyber attack. Baik, kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Soni Al-Fatoni. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan Bapak-bapak semuanya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat, Pak? Oke. Sudah terlihat. Baik. Oke. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya gitu ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Edi dan Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Fisika yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sedikit untuk sharing gitu ya, sharing knowledge tentang how to research and development IoT devices in industry gitu ya. Namun memang pada paparan yang akan saya sampaikan ini gitu ya, mungkin bersifat materi yang cenderung agak general gitu ya. Namun saya akan kombinasikan juga dengan beberapa experience yang saya lakukan ketika saya menangani riset and development untuk teknologi IoT di industri ini gitu ya. Saya berharap sih nanti bisa menjadi semacam pematik gitu ya ketika kita nanti untuk berdiskusi gitu ya, sehingga mungkin akan muncul berbagai pandangan baru gitu, terus atau use case baru yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua, sehingga mungkin nanti diskusinya akan menjadi lebih menarik gitu. Ya, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Soni Al-Fatoni. Saya alumnus Teknik Fisika UGM. Dulu saya angkatan 2013 dan lulus di tahun 2018. Mungkin sedikit mundur gitu ya. Setelah itu saya berkarir sebagai Head of Internet of Things Divisi di PT Nusantara Teknologi Indonesia. Waktu itu startup Nusantara namanya, di tahun 2018 sampai 19. Setelah itu saya melanjutkan studi saya kebetulan di Computer Science and Engineering di Seoul National University of Science and Technology di Korea di tahun 2019 sampai 2021, dan sekaligus juga di sana sebagai research assistant di IoT Lab gitu. Dan saat ini saya mendapatkan tugas sebagai Research and Development Assistant Supervisor di PT Sistem Integrasi Mandiri gitu. Oke, kalau kita berbicara
industri gitu ya. Saat-saat ini mungkin ini adalah gambar atau enggak skema yang sering kita jumpai sebenarnya gitu. Cuma saya mungkin akan sedikit merimain kembali gitu kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, bahwa memang kata-kata revolusi industri ini sudah sangat sering lah kita jumpai dan tentunya berkaitan erat dengan namanya teknologi IoT itu sendiri gitu ya. Di mana memang teknologi IoT itu adalah salah satu pilar penting sebenarnya penyusun dari tercapainya dari revolusi industri 4.0 ini gitu ya. Oke, di mana sebenarnya dari pengamatan saya gitu, ketika kita ingin melakukan implementasi, ketika kita ingin mengusulkan suatu solusi terkait tentang IoT di industri ini, ada beberapa hal mendasar yang menurut saya menjadi challenge saat ini. Sebenarnya di tahun 2019 lalu gitu ya, pendiri Lipo Group juga Bapak Motar Yadi waktu itu juga sempat menyinggung istilah tentang apa namanya digitalisasi ini di salah satu conference waktu itu di Jakarta. Kira-kira beliau itu intinya membahas bahwa memang perusahaan atau organisasi yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi bisa saja akan tersingkir gitu ya. Dan kalau berbicara fakta memang banyak sejarah juga yang yang mengatakan bahwa memang organisasi atau perusahaan yang tidak mau mengadopsi teknologi-teknologi baru gitu ya yang berkembang saat ini dan pada akhirnya mereka akan stagnan dan bisa saja akan dilampaui oleh kompetitor yang lain. Dan begitu juga mungkin sebaliknya ya, perusahaan yang dengan senantiasa menyesuaikan diri gitu ya terhadap perkembangan teknologi itu gitu, maka akan berpotensi untuk memimpin industri di bidang tersebut gitu. Oke. Sehingga di sini itu berkaca dari hal tersebut gitu ya, saya melihat gitu ya, dari fakta-fakta itu saya berpikir bahwa memang pergerakan banyak industri ke arah revolusi 4.0 itu ya tentunya mereka itu ingin tetap sustain gitu ya, dengan cara tentunya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan hal ini juga menjadikan suatu angin segar gitu ya di bidang teknologi IoT ini gitu. Karena memang permintaan gitu ya, permintaan tentang teknologi-teknologi, pembangunan infrastruktur teknologi ini tentunya akan meningkat gitu ya. Tentunya dengan kompleksitas masalah yang berbeda-beda gitu di setiap industri gitu ya. Mungkin beberapa industri juga akan menitik beratkan untuk melakukan monitoring gitu ya terhadap mesin-mesin di line produksi mereka gitu. Ada juga yang mungkin ingin menggunakan semacam teknologi untuk dapat mengontrol secara remote beberapa perangkat-perangkat mereka gitu ya. Dan bahkan mungkin untuk mengetahui sekilas tentang konsumsi energi yang diperlukan untuk memproduksi suatu jenis produk gitu sehingga para level manajerial akan mengetahui lebih persis gitu ya ketika menghasilkan produk A ternyata memerlukan energi sebesar B gitu sehingga secara bisnis bisa lebih efisien gitu ya. Dan tentunya tujuan adanya IoT atau peradaptasian dari industri ini menggunakan teknologi terbaru ya tentunya untuk pada akhirnya ingin meningkatkan produktivitas atau efisiensi serta mungkin untuk meningkatkan efisiensi operasional industri itu sendiri. Maka memang tidak bisa dipungkiri bahwa transformasi digital ini pun harus terjadi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara market, ini saya dapat dari telkomseliot.com gitu ya. Di sana juga
dijelaskan bahwa memang potensial market untuk teknologi IoT ini sungguh sangat besar gitu ya. Di sini itu dikatakan bisa sampai valuasi sekitar 14 juta US dollar. Itu menurut saya sungguh angka yang sangat tinggi gitu ya. Dan kita juga melihat di sini itu berdasarkan survei dari PwC yang dilakukan di Jerman, mereka itu menemukan data bahwa hampir 91% perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai berinvestasi untuk mengembangkan teknologi ini ya, tentunya karena memang melihat potensial market yang sungguh besar di bidang ini gitu. Nah, apa sih yang akan didapatkan ketika industri itu menerapkan namanya teknologi IoT ini, gitu ya? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan gitu kepada pemilik perusahaan atau mungkin stakeholder atau government gitu ya. Ternyata gitu ya, menurut saya ada 3 poin penting yang akan didapatkan ketika suatu industri itu mulai menggunakan teknologi IoT ini. Yang pertama itu better decision making. Jadinya para manajerial atau level manajerial atau government atau pemimpin-pemimpin perusahaan ini akan mampu untuk mengambil keputusan terbaik berdasarkan data-data yang memang didapatkan dari plan mereka, dari industri mereka gitu ya. Jadinya bisa dikatakan sudah tidak mengira-ngira lagi, melainkan mengambil keputusan berdasarkan data gitu. Itu berarti bahwa dengan mendapatkan better decision making ini, tentunya hal ini akan meningkatkan improving productivity, akan meningkatkan produktivitas dari suatu industri gitu ya. Dan tentunya dengan improving productivity tentunya akan berimbas langsung terhadap cost efficiency. Jadinya mungkin dari segi waktu lebih cepat, dari proses yang harus biasanya manual menggunakan banyak human dan mungkin human error menjadi lebih kurang, sehingga hal-hal tersebut bisa dihindari dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang lebih bagi industri itu sendiri. Dari tadi saya sudah menyebut istilah-istilah IoT gitu ya. Sebenarnya IoT ini adalah semacam konsep gitu ya, di mana pada intinya kita itu berusaha untuk menghubungkan antara physical world dengan digital world gitu ya. Atau bisa juga dikatakan adalah sebuah things. Things itu adalah sebuah objek yang akan kita ukur, yang akan kita monitor, ataupun yang akan kita deteksi dan lain-lain. Dan data hasil pengukuran itu bisa kita simpan dalam suatu storage melalui jaringan-jaringan tertentu. Kalau dalam konteks IoT berarti menggunakan jaringan network internet gitu ya. Ini adalah salah satu pengertian dari Internet of Things itu sendiri. Namun untuk menerapkan teknologi Internet of Things ini gitu ya, ada beberapa challenge yang biasa kita akan dapatkan gitu ya. Terutama mungkin ada 4 poin ini gitu. Yang pertama mungkin dari segi durability. Gitu, dari beberapa pengalaman mungkin durability ini adalah pertanyaan yang sangat sering gitu ya. Karena memang dengan menyematkan suatu devices terhadap mesin yang sudah ada atau sistem yang sudah ada, jangan sampai dengan sistem yang kita tambahkan, dengan kita sematkan itu menyebabkan sistem yang sudah existing menjadi terganggu dan mungkin masalah besar menyebabkan kerusakan gitu. Jadinya memang durability ini sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Cost effectiveness. Nah ini sebenarnya dari segi pengembangan gitu ya. Jadinya memang dari segi pengembangan perangkat tentunya kita akan mencoba mengembangkan bagaimana mengembangkan perangkat-perangkat IoT itu
tentunya lebih ekonomis dengan keluaran atau penyelesaian solusi yang sama gitu ya, sesuai dengan keinginan dari industri atau klien yang kita akan selesaikan masalahnya. Selanjutnya adalah dari segi flexibility. Jadinya dari segi ini kita melihat bahwa memang perubahan di industri itu tentunya akan sering terjadi, sehingga sistem-sistem yang membantu ini, sistem-sistem IoT ini harus dituntut bisa menyesuaikan terhadap perubahan tersebut, entah mungkin dari penambahan parameter-parameter yang diukur atau mungkin penambahan sistem yang akan dilakukan intervensi menggunakan aktuator tertentu dan sebagainya. Dan isu yang sangat-sangat seksi di dunia industri mungkin terkait tentang latensi gitu ya. Beberapa alat monitoring atau sistem monitoring yang saat ini mungkin banyak mendapatkan isu ini karena apalagi kalau kita berbicara di industri-industri yang memerlukan responsif yang begitu cepat gitu ya. Jadinya latensi ini akan menjadi isu yang sangat diperhatikan di sana gitu. Nah, mungkin ini adalah keempat challenge yang saya perhatikan untuk di sharing ini gitu. Secara arsitektur gitu ya, kalau kita berbicara tradisional IoT infrastructure, arsitektur, sebenarnya tidak terlalu rumit kalau kita lihat gitu ya. Kita memiliki semacam IoT devices atau semacam node untuk melakukan monitoring terhadap physical world tadi berupa keluaran dari beberapa parameter-parameter yang akan diukur, dan parameter-parameter itu bisa kita kirimkan melalui suatu jaringan network, kalau di sini internet, dan kita simpan hasil-hasil pengukuran itu ke dalam cloud server kita atau database kita, di mana setelah kita berhasil mengumpulkan data-data tersebut gitu ya, kita akan bisa mengolahnya sesuai dengan kebutuhan kita untuk mencari proses yang lebih efisiensi atau hal-hal yang lain, tergantung sama case yang ingin diselesaikan oleh industri terkait gitu ya. Tentunya menggunakan banyak cara. Sekarang sudah begitu masif berkembang gitu ya, berbagai algoritma atau berbagai pemodelan untuk melakukan pengolahan data menggunakan tools-tools machine learning atau AI, terus divisualisasikan dengan bantuan para data science, dan tentunya akan memberikan insight baru gitu ya kepada para pemangku keputusan gitu ya, para petinggi gitu. Namun belakangan ini gitu kita sering mendapatkan beberapa istilah baru terkait IoT ini gitu. Dan selain ini juga masih banyak sebenarnya perkembangan-perkembangan dari IoT itu sendiri. Tapi saat ini saya akan coba lebih membahas kepada IoT Edge gitu ya. Sebenarnya IoT Edge itu sendiri itu basis teknologinya itu berdasarkan edge computing gitu ya. Jadinya idenya itu bagaimana caranya yang biasanya pemrosesan data-data yang berhasil kita collect dari sensor-sensor node yang kita sematkan kepada suatu objek yang kita ukur itu diproses di cloud server pusat gitu ya, yang lokasinya mungkin sangat jauh gitu. Ibarat kita memiliki industri, mungkin industrinya di Papua, tapi kita punya database atau server kita mungkin existing di Jakarta. Tentunya proses pengiriman ini membutuhkan waktu dan pemrosesannya juga membutuhkan waktu. Nah, edge computing ini itu mengidekan bagaimana caranya computing ini bisa dilakukan di sisi tepi, bahkan di sisi node sensor itu sendiri gitu ya. Tentunya hal ini bertujuan untuk mengurangi isu dari latensi tadi, sehingga teknologi IoT Edge ini bisa dikatakan salah satu alternatif gitu ya, bagaimana caranya menanggulangi masalah latensi yang terjadi saat
dilakukan pengiriman dan pemrosesan data itu sendiri. Nah, terkait tentang menjawab solusi gitu ya, terkait pengembangan device-device IoT di industri gitu ya. Saya selalu tertarik dengan salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Eyang B.J. Habibie almarhum. Semoga beliau mendapatkan yang terbaik di sisinya, terkait tentang prinsip ini, berawal di akhir, berakhir di awal gitu ya. Yang saya pahami dari prinsip ini itu, semua hal yang akan kita kembangkan, semua hal yang akan kita riset, tentunya kita mulai dari akhir, di mana sisi akhir itu adalah klien atau memang permasalahan itu sendiri. Jadinya kita harus benar-benar memahami permasalahan itu, baru kita mencoba untuk mencari alternatif solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Di teknologi IoT gitu ya, pengawasan atau monitoring ini memang adalah key value atau peran yang sangat-sangat vital yang akan dilakukan gitu ya, karena memang hasil pengukuran tadi, monitoring tadi itu merupakan apa istilahnya, merupakan materi atau merupakan oil kita gitu ya, untuk pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dan masing-masing parameter yang kita ukur tentunya akan merepresentasikan secara spesifik ya, informasi suatu layanan itu apakah dia itu berfungsi dengan baik atau tidaknya gitu. Dan berdasarkan pengamatan saya gitu ya, kebanyakan sistem layanan saat ini memang sudah memiliki platform monitoring masing-masing gitu ya. Setiap brand mungkin sudah memiliki infrastrukturnya masing-masing gitu ya. Namun menurut saya ada beberapa keterbatasan di sini. Ada beberapa hal seperti salah satunya mungkin tindak independen gitu ya. Beberapa devices mungkin dari segi power source atau enggak connectivity biasanya numpang di objek yang akan diukur gitu ya. Objek yang akan dimonitoring gitu. Hal ini juga akan menjadi permasalahan serius ketika memang infrastruktur atau objek yang akan diukur itu mengalami gangguan, misalkan PL mati atau yang lain gitu ya, atau koneksi di area itu putus karena sesuatu hal. Tentunya kita tidak bisa melakukan monitoring setelah itu gitu. Sebenarnya ada satu alternatif, kita juga bisa mensematkan data logger gitu. Tetapi tetap saja kita tidak akan bisa melakukan monitoring secara real time gitu. Yang kedua mungkin ketidakkompatibelan dengan merek lain gitu ya. Beberapa vendor mungkin karena mungkin memiliki idealitas dalam produk mereka ya, cenderung mungkin ada beberapa vendor sistem yang susah terintegrasi gitu ya dengan sistem-sistem yang lain gitu. Dan ini juga menjadi concern di sini gitu. Sehingga pada akhirnya kami itu berkesimpulan gitu ya, dibutuhkan semacam platform memang yang lebih bersifat universal gitu ya, baik secara hardware maupun software yang memang bisa kita customize untuk mengkoordinir atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di industri itu sendiri gitu ya. Ini adalah salah satu alternatif solusi yang saat ini menurut saya bagus. Salah satunya itu adalah Connect Node ini gitu. Connect Node ini secara spesifikasi sudah bisa dikatakan sudah bisa dikatakan micro edge gitu ya, karena memang pengolahan atau pemrosesan itu juga atau komputasi itu bisa dilakukan di devices ini gitu. Dan ini adalah skema ketika Connect ini kita sematkan di suatu objek yang akan kita monitoring gitu ya.
Connect node ini juga bisa terhubung dengan beberapa sensor gitu, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh industri yang akan kita solve permasalahannya. Selain itu juga Connect node ini tentunya bisa terhubung dengan cloud server, baik itu server yang dimiliki oleh industri itu sendiri, ataupun cloud server yang memang sudah disiapkan oleh Connect node ini sendiri gitu ya. Selain itu juga bisa juga disematkan semacam IoT gateway di sini untuk mengakomodir gitu ya area-area yang memang mungkin memiliki jaringan yang tidak terlalu baik gitu. Dan ini adalah beberapa contoh dari dashboard gitu ya yang default yang disediakan oleh Connect gitu ya. Kita bisa melakukan monitor, tentunya monitoring, dashboard monitoring. Kita juga bisa melakukan interference terhadap objek yang kita ukur gitu ya, menggunakan aktuator-aktuator gitu ya. Dan tentunya ada semacam notification, dan notification ini tentunya adalah hal yang penting sehingga orang mungkin tidak perlu terlalu sering untuk melihat data center dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah connect ketika kita terapkan di Slumbersea gitu ya. Kita sudah berhasil juga mengkoneksikannya dengan Slumbersea Unicorn PLC, di mana tentunya kita bisa melakukan pembacaan datanya dan kita simpan dalam web server kita, dan juga kita juga bisa memberikan perintah gitu ya, menginputkan komen kita untuk melakukan eksekusi tertentu. Ini adalah skemanya. Pada akhirnya juga karena setiap industri membutuhkan tidak hanya memiliki variasi masalahnya tersendiri, kebetulan untuk Slumbersea waktu itu hanya membutuhkan semacam gateway saja, bagaimana caranya kita mengeluarkan data-data yang ada di RQU mereka, PLC LQU mereka, dan data-data itu bagaimana caranya kita bantu collect dan bantu tampilkan dalam dashboard gitu ya. Jadinya memang Connect ini lebih universal lagi gitu. Selain itu juga Connect ini juga bisa kita pergunakan untuk melakukan monitoring terhadap performance dari hardware dari server itu sendiri dengan cara melakukan monitoring power consumption, temperatur, humidity, dan bahkan mungkin logik-logik parameter-parameter logik yang terdapat di server seperti memorinya dan sebagainya. Ini adalah penerapan Connect ketika kita melakukan monitoring PLTS gitu, di mana memang Connect ini sudah terpasang cukup banyak, dan di sini itu kita monitoring semacam ya state dari PLTS yang biasa kadang-kadang mengalami gangguan di bagian baterai dan lain-lain gitu ya, dan PLTS biasanya memang ditempatkan di daerah remote area sehingga kita bisa istilahnya kita bisa membuat preventif atau kita bisa menschedule-kan lebih awal untuk melakukan maintenance gitu ya. Ini juga mini BTS monitoring, di sini juga menggunakan devices Connect node tadi gitu ya untuk melakukan monitoring terhadap BTS ini gitu ya. Mini BTS. Mungkin itu saja yang bisa saya share pengalaman dan sedikit pengetahuan saya tentang research and development di IoT devices. Mungkin saya akan kembalikan ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Sony atas penyampaian materinya ya. Kita lanjutkan dengan
tanya jawab, diskusi, komentar dan sharing. Pertama dari Pak Dedi Hendradi. Pemakaian IoT apakah selalu melibatkan satelit-satelit yang ada untuk komunikasi data? Jika World War III terjadi dan saling menghancurkan satelit, apakah sekarang sudah ada alternatif lain? Silakan. Ya, tadi sepertinya maaf Pak Edi bisa diulangi kayak terputus. Ini apakah penggunaan IoT selalu menggunakan satelit? Nah, kemudian kalau terjadi Perang Dunia III, satelitnya hancur nih. Apakah Ya. sudah ada alternatif lain di IoT ini? Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik gitu ya. Sebenarnya tidak harus menggunakan satelit gitu ya. Mungkin IoT sekarang yang menggunakan komunikasi satelit biasanya menggunakan PSAT gitu ya. Tapi itu juga tidak wajib gitu karena sebenarnya untuk melakukan pengiriman data gitu ya menuju web base kita atau server kita itu banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita berbicara IoT devices untuk pengiriman data di remote area gitu ya, sekarang teknologi-teknologi yang disebut LoRa itu juga sudah sangat proven untuk melakukan hal itu gitu ya. Untuk melakukan pengiriman data di mana memang LoRa itu memiliki jarak jangkauan yang cukup jauh dan cocok untuk IoT karena power konsumsinya yang begitu rendah, tetapi mungkin saat ini regulasinya kayaknya untuk LoRa itu terakhir saya ketahui belum jelas sih untuk regulasi frekuensi paling sih itu. Terus mungkin alternatif yang lain sebenarnya kita bisa menggunakan pengiriman data frekuensi gelombang radio yang lain ya, seperti frekuensi yang digunakan untuk repeater dan sebagainya. Sebenarnya itu juga bisa kita lakukan sih seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Ya. Pak Joni Aritonang. Sebagai pakar IoT menurut sejarah bahwa IoT sudah ada sejak dahulu, mungkin kira-kira tahun 1800-an. Contoh remote control namun tidak dikembangkan karena suatu hal. Apakah benar? Lalu Ya. sejak tahun 2000-an baru dikembangkan lebih dalam dan sejalan dengan perkembangan chip elektronik atau IC, Integrated Circuit. Pertanyaan, mengapa saat awal tidak boleh dikembangkan? Perkiraan saja. Lalu bagaimana atau saat kapan IoT bisa diinovasi sehingga bisa berkembang saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Oke, pertanyaan terkait tentang sejarah gitu ya. Memang sebenarnya basis dari teknologi IoT ini kan sebenarnya bagaimana menghubungkan suatu devices bisa berkomunikasi sebenarnya dengan devices yang lain gitu. Ya kan, atau enggak bisa kita sebut juga M2M gitu istilahnya. Memang di tahun sekitar 1980-an itu juga dulu ada beberapa orang yang pernah mengembangkan, cuma memang penamaan Internet of Things itu kalau nggak salah memang di tahun 1990-an baru penamaannya berubah gitu. Tapi sebelumnya orang sudah bisa melakukan pertukaran data machine to machine itu bisa, cuma memang namanya itu belum Internet of Things saja gitu. Dan Internet of Things ini memang mulai berkembang ketika memang pada waktu itu mulai orang-orang waktu itu kalau nggak salah Aston siapa saya lupa dari MIT waktu itu dia mulai mempresentasikan produk dia waktu itu dia itu berasal dari perusahaan RFID itu mempresentasikan produk dia dan dia itu waktu itu sengaja menyematkan kata internet di produk dia itu karena waktu di zaman itu internet itu baru mulai booming dan menjadi pembicaraan publik sehingga diharapkan dengan embel-embel internet itu produk dia tentunya semakin dikenal gitu walaupun basis dari pengiriman data waktu itu dia masih menggunakan RFID gitu. Dan setelah itu akhirnya berkat si Pak Aston itu akhirnya banyak muncul gitu ya
isu-isu tentang ini, dan bahkan mulai ada conference waktu itu kalau nggak salah di Swiss gitu membahas tentang IoT ini, dan akhirnya memang setelah dilihat gitu ya potensi IoT ini bagus untuk mentransformasikan kembali lagi industri ke arah yang lebih positif untuk menghasilkan produktivitas tinggi. Alhasil IoT itu sekarang booming hingga sekarang gitu, dan bahkan IoT sekarang kan tidak hanya mengirimkan data atau kontrol sesuatu, melainkan sudah terintegrasi dengan cabang-cabang ilmu yang lain seperti AI terutama gitu. Jadinya udah sistem yang cerdas, bahkan sudah bersifat otonomi gitu. Mungkin seperti itu. Baik, berikutnya masih Pak Joni Aritonang ya. Mohon dijelaskan bagaimana internet dan things bisa saling terhubung. Apa yang menghubungkan keduanya sehingga bisa connect? Apakah ada penggunaan bahasa program di keduanya antara internet dan things? Apakah juga bahasa program lama seperti COBOL, BASIC, Norton, dan lain-lain bisa dimanfaatkan untuk menciptakan IoT? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apa yang menghubungkan internet dengan things tadi gitu ya? Tentunya untuk menghubungkan itu ada di internet device-device elektronis yang dikatakan IoT itu tentunya memiliki modul komunikasi gitu ya, modul komunikasi yang bisa memang digunakan untuk connect ke jaringan gitu ya. Dan bagaimana pertukaran data? Biasanya tentunya pertukaran data itu melalui semacam REST IPA biasanya gitu. Jadinya memang domain atau web server tertentu menyediakan REST IPA, dan pada akhirnya kita bisa melakukan pertukaran data dengan melalui REST IPA itu. Ada beberapa protokol memang pengiriman data di Internet of Things gitu ya. Yang paling sering mungkin dilakukan ya menggunakan protokol HTTP, sama seperti kita mengembangkan website atau yang lain gitu. Kita menggunakan protokol HTTP gitu ya. IoT juga sama. Dan yang lebih menarik mungkin di IoT protokolnya ada MQTT gitu ya. MQTT memang protokol ini memang secara performance lebih bagus untuk IoT, dan secara konsumsi power diklaim lebih bagus untuk teknologi IoT. Tapi pada dasarnya protokol-protokol itu yang memang sering digunakan untuk pertukaran data IoT. Terus terkait bahasa pemrograman gitu ya. Saya kebetulan belum tahu juga bahasa COBOL dan lain-lain gitu ya. Tapi yang jelas menurut saya bahasa pemrograman itu hanya tools gitu ya, hanya tools. Di mana kalau bahasa pemrograman A kalau memiliki compiler yang bisa mengubah bahasa tadi itu menjadi bahasa mesin, seharusnya bahasa pemrograman itu juga bisa digunakan untuk melakukan pemrograman terhadap device-device IoT ini gitu. Tapi memang yang banyak kepakai saat ini untuk melakukan programming terhadap device-device IoT ini ya kebanyakan basicnya ya C and C++ atau enggak sekarang muncul namanya MicroPython gitu. Itu juga bisa digunakan, Pak. Terima kasih. Baik. Berikutnya dari Pak Busran Novit. Izin bertanya, salah satu implementasi IoT yang begitu pesat adalah bidang agrikultur untuk tanaman-tanaman, terutama tanaman hortikultura. Menurut Bapak, permasalahan apa saja yang sering terjadi pada penerapan IoT agrikultur ini? Apakah penerapan IoT ini dapat dikombinasikan dengan artificial intelligence atau sistem berbasis pengetahuan? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, mohon maaf lagi Pak Edi, kayaknya tadi saya juga terputus ini tadi. Oh, terputus ya? Nah, ini implementasi IoT yang pesat itu ada di bidang agrikultur. Oke. Nah, terutama Ya. hortikultura. Permasalahan apa saja yang sering terjadi pada penerapan IoT agrikultur ini? Apakah penerapan IoT ini dapat dikombinasikan dengan artificial intelligence atau sistem berbasis pengetahuan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Busran gitu ya. Jadinya terkait implementasi IoT di dunia agriculture sebenarnya banyak sekali berkembang gitu ya.
Cuma memang yang saya rasakan ketika melihat pengembangan teknologi IoT di agriculture, memang untuk saat ini dari harga develop dengan harga hasilnya itu kadang-kadang nggak match secara bisnis gitu ya. Jadinya memang masih terkendala develop dari atau modal untuk penggunaan IoT di agriculture memang masih terlalu mahal gitu. Tetapi mungkin kalau kita berbicara agriculture yang skala sudah sangat besar gitu ya, seperti mungkin Astra, Indo Agro Astra gitu ya, DSN Group dan lain-lain yang memang memiliki lahan agriculture dan perusahaan yang begitu besar gitu ya. Mungkin itu penerapan teknologi IoT ini sudah masuk secara bisnis dan tentunya bisa diterapkan gitu ya untuk menyelesaikan problem-problem mereka gitu. Terus terkait dengan apakah bisa dikombinasikan dengan artificial intelligence gitu ya. Tentu saja hal itu bisa sekali dikombinasikan dengan artificial intelligence karena memang kalau kita sudah memiliki raw data gitu ya untuk menghasilkan insight baru dari data itu biasanya memang kita membutuhkan tambahan-tambahan algoritma cerdas ini sehingga kita bisa mendapatkan decision yang lebih baik tadi gitu. Oke. Baik, Dan berikut. tantangan ya, kurang satu kayaknya Oh tantangan. ya, oke. Ya, tantangan mungkin karena agriculture gitu ya, tentunya di sini itu sistem-sistemnya artinya kebanyakan outdoor gitu ya. Sementara device IoT itu bersifat elektronik gitu ya, yang tentunya sangat rentan terhadap korosif dan lain-lain. Tentunya memang packaging atau enggak pengemasan teknologi IoT ini harus benar-benar diperhatikan dengan standar-standar tertentu. Paling seperti itu sih salah satu kendalanya gitu. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang lagi. Apakah robot bisa dikatakan sebagai IoT atau merupakan bagiannya? Apakah juga Ya. kehidupan sehari-hari yang mungkin sulit dilakukan manusia bisa dibuat IoT-nya? Lalu bagaimana memulai IoT tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni gitu ya. Saya rasa robot itu juga termasuk IoT, apalagi robot itu tentunya sekarang robot-robot yang saat ini kita lihat gitu ya, sudah banyak yang memang terkoneksi dengan internet gitu ya. Sehingga bisa kita kategorikan dia juga IoT, apalagi juga robot-robot tentunya memiliki sense gitu ya, pasti memiliki sensor untuk melakukan pengukuran atau menerima input dari luar. Tentunya robot sudah bisa dikatakan IoT. Terus apakah juga kehidupan sehari-hari mungkin sulit dilakukan? Ya, tentunya dengan adanya IoT ini memang diharapkan pekerjaan-pekerjaan kita yang berulang-ulang gitu ya, mungkin pekerjaan yang susah dilakukan, sebenarnya bisa kita menggunakan IoT ini sebagai alternatif. Karena pada dasarnya IoT ini akan akan berfungsi untuk memudahkan aktivitas-aktivitas kita. Ibarat tadi di industri mungkin pengumpulan datanya masih manual gitu ya. Saat ini masih nyatet manual, lihat dashboard gitu di setiap plan dari line production gitu ya. Dengan adanya IoT ini kita tidak perlu melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kita cukup menyaksikan bahkan dalam satu genggaman HP yang mungkin udah muncul decision di sana gitu. Kalau terjadi semacam kerusakan sudah ada semacam user guide untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu juga sudah advance gitu. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Apakah penerapan IoT sebenarnya lebih cocok pada industri yang padat modal atau teknologi dan tidak menarik pada company yang padat karya? Seperti oil and gas company dihadapkan dengan pabrik tekstil, pabrik rokok. Kalau dilihat dari sisi teknologi dan hitungan finansialnya masing-masing itu. Ya, oke. Apakah lebih cocok
padat karya apa karya gitu. Saya mungkin belum bisa menjawab dengan spesifik mana ini karena saya juga harus studi dulu terhadap hal ini. Tapi yang saya rasakan sih sebenarnya IoT ini memang sangat bisa diterapkan di berbagai lini ya Pak, menurut saya gitu. Jadinya untuk saat ini saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan Pak Ferry gitu. Ya, gitu. Baik, Ya. berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana membedakan faktor latensi terhadap total delay dalam proses transmisi data? Apakah ada rumus-rumus perhitungan terkaitnya? Wah, ini pertanyaannya sudah ini sekali. Ya, terkait latensi gitu ya. Memang kalau latensi ini ya secara apa namanya? Secara umum untuk mendeteksinya ya kita harus benar-benar menyamakan detiknya gitu ya. Tetapi sebenarnya ini untuk menghitungnya mungkin ada rumusnya, tapi saya tidak pernah menggunakan rumus itu, Pak. Cuma memang kelihatan aja gitu ya, kalau memang ada delay itu kan sebenarnya kelihatan aja secara kilas. Walaupun mungkin ordenya mungkin udah 10 milisecond gitu ya, kita sebenarnya bisa melakukan itu ya dengan cara kita kirim saja semacam timestamp di data yang akan kita kirim ke suatu database dan kita cek nanti bandingkan di database itu apakah waktu sekarang di database itu sesuai dengan waktu yang dikirimkan tadi. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa melakukan semacam kalkulasi aritmatika sederhana dengan cara mengurangi itu juga bisa dijadikan alternatif sederhana untuk mengetahui latensi itu gitu. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Sony Damayana. Sangat menarik presentasinya, ada beberapa hal menarik mengenai IoT ini. Salah satu key challenges dari IoT adalah data validation dan security risk. Nah, dalam ini WASP ya, ini Open Web Application Security Project, ya, review terhadap 10 security risk dari yang potensial pada teknologi IoT seperti account impersonation, authorization misuse, data leakage and unexpected consequences, authentication and secure communication, injection handling failures, vulnerable and untrusted components, data and secret handling failure. Ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana perkembangan teknologi IoT ke depan dalam menghadapi key challenge ini? Dua, dalam roadmap emerging technology for middle and large enterprise 2022-2023 bahwa development risk untuk teknologi IoT masih signifikan. Bagaimana potensi pengembangan IoT development on top trusty digital ecosystem ke depannya? Ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama bagaimana cara melakukan handling data-data yang mungkin ada yang korup dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kita bisa melakukan pengolahan lagi ketika kita sudah mengumpulkan data itu ya. Sekarang itu kan sebenarnya banyak sekali tools-tools yang biasa digunakan oleh teman-teman yang memang berprofesi sebagai data science atau enggak data engineer gitu ya. Mereka itu dengan algoritma-algoritma tertentu bisa melakukan handling terhadap missing value atau error value atau enggak apa namanya formatting dan lain-lain. Mungkin tools-tools itu bisa juga memang disematkan di dalam IoT karena memang di IoT sendiri tentunya setelah data itu terkumpul kan bisa kita olah di server kita atau bahkan di level node kita gitu. Jadinya saya rasa permasalahan-permasalahan itu sangat bisa diselesaikan ke depannya di IoT. Terus terkait mungkin tentang roadmap emerging 2023 development risk gitu ya. Memang IoT ekosistem ini tentunya masih terus tumbuh saya melihatnya karena seperti yang kita lihat tadi di potensial market gitu ya hingga tahun 2027 kalau saya dapat dari IoT saya lupa nama websitenya juga dia juga memperkirakan memang pertumbuhan IoT masih sangat masif beberapa tahun
ke depan. Dan tentunya untuk untuk meningkatkan trusted ya tentunya dengan kita mempersiapkan mungkin teknologi-teknologi yang IoT benar-benar proven, dan itu proven dan membantu secara bisnis terhadap suatu industri. Tentunya dengan hal-hal tersebut akan menjadikan contoh kepada klien atau customer selanjutnya bahwa memang dengan adanya teknologi IoT ini benar-benar mengimprove dari segi efisiensi dan tentunya akan memberikan efek secara finansial yang bagus terhadap industri yang menggunakan IoT gitu. Seperti itu. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak Freddy. Apakah perbedaan antara SCADA dan IIoT? Ya, oke. SCADA itu juga sebenarnya suatu sistem gitu ya yang memang biasa digunakan untuk melakukan optimasi gitu ya. Tetapi memang kalau kita berbicara ke arah IoT, cenderung kita itu tidak hanya sekedar untuk melakukan optimasi dari pembacaan sensor tadi secara lokal, melainkan kita bisa melakukan pengiriman data, mengumpulkan data-data dari berbagai jenis industri kita di tempat yang berbeda, kita kumpulkan untuk mengambil decision. Mungkin itu adalah salah satu pembeda yang cukup besar antara IoT dengan SCADA gitu ya. Gitu. IoT industrial, IoT ya sama gitu. Baik. IoT yang Berikutnya diterapkan industri. dari Pak Numan. Apakah Pak narasumber pernah menangani IoT pada sebuah smart city? Bisa di-share pengalamannya, Pak? Ya, kalau smart city mungkin ke arah yang lebih kecil sedikit ya, mungkin smart building mungkin. Ya, itu ada beberapa, tentunya di smart building itu adalah bagian dari smart city gitu ya. Ada beberapa hal yang biasa memang diperlukan di smart building ini gitu ya. Tentunya seperti monitoring untuk power consumption, dan itu juga sangat dibutuhkan apalagi untuk mungkin daerah-daerah untuk building-building perkantoran dan lain-lain gitu ya. Hal-hal sederhana seperti pembacaan konsumsi power dari AC PDB contohnya atau MCB gitu ya. Bagaimana memberikan notifikasi atau memberikan semacam dashboard kepada pengelola gedung gitu ya, bahwa memang penggunaan ketiga fase pada gedung listrik, 3 fase pada gedung itu seimbang, itu juga sudah memberikan manfaat sih menurut saya di smart city atau smart building seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Adi Surya. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah IoT platform Connect ini open source seperti ThinkSpeak atau lainnya? Satu persatu aja. Ya, kalau untuk saat ini memang IoT platform untuk Connect ini belum open source sifatnya, memang based on project biasanya gitu Pak. Gitu, belum. Baik. Nomor 2, apakah platform Connect ini sudah dijalankan dalam industri? Tolong berikan contoh di mana dimanfaatkan teknologi IoT dengan Connect ini. Oke, tadi ada beberapa contoh case yang memang kita telah implementasi si Connect devices ini ya. Salah satunya mungkin kalau di industri oil and gas tadi itu Slumberjee tadi gitu ya. Kalau di ranah energi tadi itu di beberapa PLTS gitu ya. Terus mungkin di ranah untuk monitoring server tadi juga sudah ada, dan memang ada beberapa case yang lain sih. Sudah diterapkan gitu ya. Baik, nomor 3, bagaimana security connect jika dijalankan dalam industri? Yang mana cloud rentan dengan hacker? Terima kasih. Oke, menarik gitu ya. Connect ini salah satu keunggulannya memang Connect ini sudah mengadopsi edge computing tadi gitu ya. Di setiap level sensor node tadi, Connect node tadi itu sebenarnya sudah mampu untuk melakukan komputasi secara langsung gitu ya. Dan biasanya kalau untuk meningkatkan dari security ini, biasanya memang jaringan-jaringan Connect ini memang dihubungkan secara
lokal terlebih dahulu melalui jaringan lokalnya. Baru nanti mungkin ketika ingin diakses melalui daerah kantor pusat yang jauh di sana, baru kita memang buka melalui VPN dan mungkin jaringan internet yang tentunya kita sudah secara secara infrastruktur sudah banyak dilengkapi dengan pengaman-pengaman. Salah satu contoh yang lazim dipakai tentunya firewall dan lain-lain. Dan saya rasa juga memang saat ini mungkin belum sempat dibobol gitu ya, tetapi memang isu security ini menjadi salah satu isu yang terus dikembangkan untuk mengembangkan produk Connect ini sih. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Apakah ada panduan baku untuk melakukan R&D dalam proyek-proyek IoT ini? Acuan lengkap dari mana saja yang dapat digunakan? Iya, R&D dalam proyek-proyek IoT. Ya, mungkin sama seperti mengembangkan perangkat-perangkat yang lain sebenarnya ya, perangkat-perangkat elektronik yang lain. Kalau kita IoT tadi itu menggunakan beberapa modul komunikasi yang menggunakan gelombang radio tertentu, tentunya kita harus tahu sedikit tentang panduan regulasinya. Gitu ya, jangan sampai kita menggunakan frekuensi yang memang dilarang untuk melakukan pengiriman data. Terus mungkin dari segi power transmisi gitu ya, itu juga perlu diperhatikan gitu. Setiap perangkat juga ada batas maksimum dan lain-lain. Tentu dari segi kalibrasi sensor gitu, tentunya ada hal-hal yang dilakukan, standarisasi yang dilakukan. Terus dari segi protokol pengiriman data gitu, tentunya kita harus menyesuaikan dengan standar-standar yang ada. Contohnya mungkin tadi komunikasi antara Connect dengan PLC yang ada di Slumbersea gitu ya. Biasanya alat-alat PLC itu memiliki port pertukaran data yang Modbus. Nah, kita juga harus menyesuaikan terhadap protokol-protokol itu. Mungkin seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Busran, ITP Padang. Izin bertanya lagi Pak, adakah sensor khusus yang terhubung dalam wireless sensor network yang dapat digunakan dalam IoT agrikultural selain sensor-sensor yang bisa dipakai seperti kelembapan, suhu, cahaya, dan lain-lain? Ya, sebenarnya jenis sensor ini begitu banyak, bahkan tidak hanya dari segi parameter gitu ya, melainkan satu parameter ukur saja ada istilah grid dari sensor, dan tentunya ini adalah kerjaan yang menantang sebenarnya ketika kita mengembangkan perangkat-perangkat monitoring gitu ya. Bagaimana kita melakukan pemilihan terhadap sensor yang akan kita gunakan, apakah sensor itu sebaiknya bersifat kontak atau non kontak dengan dengan objek yang akan kita monitor, terus apakah keadaan keadaan lingkungannya seperti apa sehingga kita bisa melakukan pengemasan dengan seperti apa dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak sekali sebenarnya menjadi pertimbangan sih sebenarnya seperti itu. Dan terkait tentang WSN, mungkin WSN ini juga adalah semacam teknologi yang wireless sensor network yang memang difungsikan untuk menghubungkan ya. Biasanya wireless sensor network ini di area yang tidak terlalu luas karena memang menggunakan pengiriman data yang biasanya dengan power rendah gitu ya, dan biasa digunakan di smart building atau enggak smart city seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Saiful Bahri. Mohon izin bertanya Pak, satu, protokol apa yang sering dipakai dalam industrial IoT? Dua, adakah contoh arsitektur IoT beserta hardware-nya? Oke, protokol apa yang sering dipakai dalam industri IoT? Kalau protokol pengiriman data dari device itu sendiri ke jaringan network atau jaringan internet itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan menggunakan MQTT dan HTTP gitu ya. Mungkin perbedaan MQTT dan HTTP, kalau HTTP biasanya kan request dan response gitu ya. Kalau MQTT ini kita perlu semacam
broker lagi, dan secara protokol dia itu pengirimannya kita perlu publish, ada yang subscribe gitu ya, parameter-parameter yang dilanggan sebenarnya seperti subscribe YouTube sebenarnya MQTT itu. Mungkin seperti itu terkait tentang protokol. Terus adakah contoh arsitektur IoT beserta hardware-nya? Tadi di slide sebenarnya saya sudah menampilkan ya arsitekturnya, baik yang arsitektur yang bersifat tradisional saya sebutnya, maupun yang edge gitu ya. Kalau tradisional biasanya ya si device IoT ya terhubung dengan jaringan internet, udah bisa terhubung kepada database atau enggak storage yang kita tuju sih, seperti itu secara umum. Baik, berikutnya dari Pak Rahmat Andi Saputra. Rekomendasi buku atau channel YouTube untuk yang baru belajar IoT. Ya, kalau rekomendasi buku, aduh saya lupa nama judulnya bukunya gitu ya. Tetapi kalau tempat belajar biasanya bisa di Udemy gitu, itu juga banyak hal-hal yang membahas tentang IoT di sana gitu sih. Di Udemy. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Apakah aplikasi IoT secara total dan menyeluruh di NKRI ini dapat menambah risiko PHK Angkatan Kerja Muda terkait? Ya. Apakah ada data-data sahih terkaitnya? Oke. Teknologi dan PHK gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya teknologi itu bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membantu manusia, sebenarnya seperti itu ya. Jadinya kalau teknologi IoT ini dianggap untuk mengurangi lapangan kerja, saya rasa tidak gitu ya. Karena pada dasarnya yang akan diselesaikan dengan teknologi-teknologi ini ya, yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa itu berbahaya atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan hal-hal yang membosankan lah, sehingga manusia pada next levelnya tentu ya akan berpikir tidak hanya untuk ibarat pencatatan manual dan lain, tidak seperti itu. Jadinya menurut saya teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi IoT ataupun AI ini bahkan bukan untuk mem-PHK, melainkan memanusiakan manusia lagi gitu. Baik, berikutnya dari Pak Sudarno. Izin bertanya Pak. 1. Apakah komunikasi IoT bisa menggunakan mode duplex? 2. Apakah IoT dapat digunakan untuk kontrol real time? Ya. Oke, terkait tentang komunikasi gitu ya, apakah bisa simplex, atau duplex atau full duplex, tentu saja bisa, tergantung sama memang modul komunikasi yang digunakan gitu ya. Biasanya kalau kita menggunakan semacam device-device monitoring, device-device pengiriman data, radio, Sigfox dan lainnya, itu bisa kita atur sih kapan dia itu duplex, full duplex, bahkan half duplex gitu ya. Jadinya itu memungkinkan. Terus yang selanjutnya tadi, apakah IoT dapat digunakan untuk kontrol real time? Ya tentunya bisa gitu ya. Tetapi memang ada istilahnya tadi itu latensi gitu ya. Kalau pasti tidak sangat-sangat real time gitu, tetapi bisa dikatakan real time gitu ya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Apakah ada yang sudah menghitung atau di dunia sudah ada rule of thumb bagaimana suatu company itu cocok penerapan IoT-nya, baik parsial atau menyeluruh dengan menghitung semua parameter variabel di company, baik teknis maupun finance. Dengan paparan yang sangat jelas, maka owner yang umumnya mungkin tidak paham teknologi terkini itu dapat memutuskan bahwa company-nya pakai IoT atau tidak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Oke, kalau saya belum tahu sampai saat ini siapa yang udah menghitung itu, saya belum tahu. Tetapi biasanya memang si owner perusahaan tentunya akan sharing lah kepada karyawan dia terkait tentang mungkin masalah finance dari perusahaannya, sehingga karyawannya mencari tahu kenapa hal tersebut gitu. Kalau dirasa memang
IoT sebagai solusi mungkin baru akan bisa dilakukan seperti itu sih. Jadinya kalau perhitungannya saya juga tidak pernah belum tahu gitu ya, perhitungan ada apa enggak yang melakukan perhitungan gitu. Baik. Ya. Berikutnya dari Pak Aditya Simbolon. Salah satu faktor penentu dari semakin canggihnya IoT adalah dari munculnya masalah yang semakin hari semakin kompleks yang mengakibatkan manusia ingin selalu menyempurnakan IoT-nya. Pertanyaannya, apakah IoT di suatu hari nanti dapat mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus dimonitoring oleh manusia, seperti robot misalnya? Bukankah justru akan menjadi pisau bermata dua bagi kehidupan manusia? Wah, ya, apalagi suatu perangkat sudah memiliki kecerdasannya sendiri gitu ya. Ya mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak kalau yang ini gitu ya. Tetapi ya tentunya untuk mempertahankan ras kita manusia pasti ada cara lah gitu ya untuk menangani hal itu gitu. Baik, berikutnya dari Pak namanya di sini data scientist. Bisakah IoT Connect ini diimplementasikan dengan PLC existing, misal PLC LG, Siemens, atau Rockwell? Ya, sangat bisa Pak untuk dikoneksikan dengan PLC tadi gitu ya. Contohnya yang Connect ini pernah kita coba tadi itu yang apa namanya, yang Mitsubishi gitu ya. Kita pernah coba dengan Mitsubishi. Yang penting sebenarnya pada dasarnya di PLC itu ada aksesnya seperti port Modbus atau port komunikasi serial yang lain untuk melakukan apa namanya, interference atau pembacaan data itu sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Dan sebenarnya saat ini juga teknologi PLC itu juga beberapa sudah mengaksesnya itu bukan melalui port itu, melainkan sudah over IP gitu ya. Cukup kita itu nembak IP-nya saja, kita juga bisa mengakses data-data itu sebenarnya saat ini gitu. Ini sudah maju juga ya. Baik, masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan yang tertulis di chatbox ini sudah nggak ada lagi. Kalau mau pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung, silakan. Atau ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ahmad Soni Al-Fatoni yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada yang menanyakan share kontaknya itu. Nggak tahu di slide tadi ada kontaknya enggak itu Pak, kalau enggak mohon dibantu nih apa share kontaknya ini, email dan mungkin nomor HP atau bagaimana. Terima kasih Pak Eldiansyah yang juga sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa Rabu minggu depan. Silakan yang berminat, yang tertarik untuk bergabung dan juga mohon disebarluaskan ke kerabat-kerabat kolega ini untuk meramaikan berbagi di BK Teknik Fisika ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Soni. Terima kasih Pak Heldi, Pak Heldi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu dan teman-teman. Terima kasih, sehat-sehat juga Pak Gunawan Cahyadi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Ya, makasih.
Terima